Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layin Mahmudah, NIM B74219045. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, kelas C1, mata kuliah Manajemen Wakaf. Kali ini saya membawa tema Wakaf Sumur Utsman bin Affan. Salah satu sahabat Nabi yang sangat terkenal wakafnya adalah Utsman bin Affan. Mungkin kalian juga sudah tidak asing dengan Utsman sebagai orang yang pernah berwakaf sumur di saat kota Madinah sedang mengalami musim paceklik. Hingga kini pun, wakaf sumur dari Utsman bin Affan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun sudah berlalu ribuan tahun lamanya. Pada masa itu, Rasulullah dan umat Islam lainnya yang berada di Madinah sangat mengalami kesulitan air bersih. Musim paceklik membuat mereka harus bertahan. Padahal biasanya mereka minum dari air Zam-Zam yang ada di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa hanyalah sumur yang dimiliki seorang Yahudi bernama Sumur Raumah. Rasa air dari sumur tersebut mirip dengan air Zam-Zam yang ada di Mekah. Tidak heran jika umat Islam di Madinah yang berhijrah dari Mekah rela antri untuk membeli air bersih dari seorang Yahudi tersebut. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah pun bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Tanpa menunggu lama dan tanpa ragu, Utsman pun segera menemui Yahudi pemilik sumur tersebut. Awalnya, Yahudi tersebut enggan untuk menjualnya. Utsman pun menawar dan membuat kesepakatan dengan Yahudi tersebut untuk menjual setengah sumur miliknya kepada Utsman. Sang Yahudi pun sepakat. Namun, melihat banyaknya orang-orang yang membutuhkan sumur tersebut, Utsman pun menawar kembali, hingga akhirnya sumur tersebut dibeli keseluruhannya oleh Utsman. Bukan saja dibeli, tapi Utsman pun membebaskan sumur tersebut untuk digunakan oleh semua orang secara gratis tanpa harus membelinya. Termasuk Yahudi tersebut pun boleh menggunakannya. Kehadiran sumur tersebut menjadi berkah bagi seluruh masyarakat. Bahkan di sekitar sumur ditumbuhi oleh pohon kurma yang berkembang hingga 1550 pohon. Hingga kini, hasil dari kebun kurma tersebut dikelola oleh Departemen Pertanian Saudi Arabia, lalu dijual ke pasar. Setengah dari keuntungan tersebut hingga kini digunakan untuk membiayai anak-anak yatim atau fakir miskin. Setengahnya lagi disimpan di rekening khusus dalam bentuk rekening atas nama Utsman bin Affan. Dapat kita bayangkan bagaimana derasnya pahala jariah yang mengalir pada Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang tidak ragu untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah untuk kemaslahatan umat. Walau kini sudah tiada, tapi manfaatnya masih mengalir abadi dan pahalanya tidak akan pernah berhenti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.